Nah, saya bertahan, saya eh, menduduki kantor bupati selama 1 pekan itu. Wah, sudahlah tarik aja pasukannya, tarik aja teman-temannya kembali ke kampus. Iya, iya, iya. Nanti saya kembali ke Bulukumba baru kita bicarakan baik-baik bagaimana solusi terbaik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di kanal YouTube Bulukumba Inspiring, kanal motivasi, inspirasi dan edukasi. Guys, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya kedatangan tamu yang luar biasa. Sosoknya tidak asing bagi kita masyarakat Bulukumba. Beliau adalah mantan aktivis. Beliau sekarang menjabat Ketua Komisi Informasi Daerah Kabupaten Bulukumba. Sekaligus beliau adalah pemerhati sosial, pemasyarakatan, dan politik. Saya langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Senang pada kesempatan kali ini bisa berkunjung di studio yang cukup sederhana ini, kanal YouTube Bulukumba Inspiring. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bang, kita akan coba nostalgia dulu soal aktivis waktu jadi mahasiswa dulu, Bang, ya. Ya. Waktu mahasiswa kuliah di mana dulu, Bang? Saya berpindah-pindah tempat, mulai dari Universitas Febabri, Iya. Fakultas Administrasi Negara, kemudian pindah di STAI Al-Ghazali, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali, di program D2 PGSTI, dan di situ alhamdulillah mendapat kesempatan dari teman-teman untuk menjadi ketua senat STAI Al-Ghazali Bulukumba selama kurun waktu 3-4 tahun lamanya. Wah, lama juga ya. Iya. Biasanya kan itu 1 tahun untuk satu tahun. periode saja. 1 tahun, tapi oleh sahabat-sahabat, teman-teman masih menginginkan waktu itu gitu. Nanti saya mau mundur sendiri baru kemudian dilakukan pemilihan. Ya menarik ya, sampai 3 tahun, Bang, ya. 3 tahun, 3 ke 4 tahun gitu. Karena dimulai 2002 sampai dengan 2005-an baru saya atas keinginan sendiri berhenti. Tapi meskipun waktu itu oleh Ketua STAI almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Andi Muhammad Asatim Pak masih menginginkan saya begitu. Tapi saya sudah katakan sama beliau almarhum, sudahlah Puang, sudah menarik, tidak ada dinamika nanti di kampus ketika saya terus menerus menjadi pimpinan di senat gitu. Ya harus regenerasi, Bang, ya. Harus Pasti kan adik-adik begitu. Iya. Iya. Apa yang menarik atau apa yang paling berkesan selama jadi aktivis saat itu, Bang? Alhamdulillah saya kan berangkat dari, saya ini anak jalanan sebenarnya. Iya. Saya besar setelah vakum berkuliah di Febabri. Saya meniti perjalanan hidup anak jalanan di terminal. Iya. Saya di terminal sebagai servis jam tangan. Itu di shelter terminal ketika terminal baru dibangun. Terminal Bulukumba. Oh iya. Itu sekitar tahun 2000 di situ. Iya. Meskipun sebelumnya saya adalah honorer pada DLLAJ waktu itu, yang sekarang berubah nama menjadi Dinas Perhubungan. Oh, pernah. Iya. Malah di 97 kayaknya saya di DLLAJ sebagai honorer. Iya. Ya. Tapi tidak lanjut atau gimana? Waktu itu kita kena musibah. Waktu saya menghonor kena musibah di mana ketika itu saya adalah salah seorang personil dari LLAJ yang ditugaskan di Ujung Loe untuk membuka checkpoint baru. Iya. Bersama dengan 2 orang sahabat, itu
Pak Adam yang pernah jadi driver Bupati Andi Syukri almarhum, dan Pak Suwardi yang sekarang di Satpol PP. Kebetulan ada musibah, ada pengguna jalan kelas 5 itu yang membangkang dari retribusi izin jalan kelas 5, lalu terjadi kecelakaan, tertimpa, kemudian kehilapan itu terjadi, ada korban dari situ. Kemudian kami ditahan, sebanyak 7 orang. Ya, alhamdulillah hari ini teman-teman saya itu sudah menjadi ASN semua, dan saya satu-satunya orang yang tidak menjadi ASN dari yang diduga menjadi pelaku, meskipun saya tidak terlibat langsung melakukan tindakan kejahatan terhadap orang, tapi konsekuensi sebagai solidaritas dengan teman-teman, saya juga harus masuk ke dalam sel tahanan. Ya waktu itu. Tapi yang sama-sama di sel dulu yang ditahan itu jadi ASN ya? ASN semua. Wah, ASN apa pertimbangannya dulu Bang sampai tidak kepikiran, lanjut saja dah. Gini ya, jadi sekarang sudah ada yang kabit, ada yang humas di DPRD, ada yang sudah jadi lurah. Itu rata-rata seangkatan dengan saya, malah saya lebih dulu dari mereka. Tapi ketika di sel, saya waktu itu meminta pertanggungjawaban pemerintah karena kita menjalankan peraturan daerah waktu itu. Tapi saya bilang kalau ini teman-teman semua selamat, karena saya kan punya komunitas di luar yang menggerakkan situasi sampai akhirnya didapatkan ujungnya melakukan perdamaian, pencabutan laporan itu. Akhirnya saya mengatakan bahwa kalau kita selamat, teman-teman selamat, saya akan berhenti dari sini gitu, dan akan mengadu nasib di tempat yang berbeda gitu. Karena memang waktu itu kan sudah menjadi senat di Al-Ghazali gitu. Ya, jadi dari Pupabri berhenti di situ Al-Ghazali, baru kemudian lanjut di Al-Ghazali. Al-Ghazali. Kemudian lanjut lagi di UPRI gitu. Setelah selesai kita lanjut lagi ke UPRI. Kembali soal yang tadi Pak, apa yang paling berkesan waktu jadi mahasiswa? Katakanlah misalnya demonstrasi untuk kebijakan tertentu di pemerintahan yang kemudian bisa mempengaruhi akibat demonstrasi yang Abang lakukan. Iya, jadi merefleksi aja ya. Kalau ada yang berlebihan saya mohon dimaafkan saja, bisa dikoreksi gitu. Ketika saya menjadi ketua senat itu, waktu itu yang paling terkesan sampai detik ini, alhamdulillah PGSDI dan PGTKI Stay Al-Ghazali itu sudah hampir mungkin 99% menjadi aparatur sipil negara hari ini. Baik waktu itu yang mengabdi pada PGTKI ataupun TPA itu, dan yang mengabdi di SD umum itu sudah menjadi ASN. Padahal sesungguhnya waktu itu bahwa PGSDI itu harus dibawa naungan Kementerian Agama hari ini. Kalau dulu Departemen Agama kan, hari ini menjadi Kementerian Agama. Jadi untuk menjadi ASN mestinya kan melamarnya tidak di pemerintah kabupaten, dia harus melamar pekerjaan atau ikut kompetisi ujian di Kementerian Agama atau dulu Departemen Agama. Nah, oleh kampus menugaskan kepada saya agar mencari resolusinya. Apakah kemudian alumni dari PGSDI dan PGTK Al-Ghazali ini bisa masuk ke struktural seperti di pemerintahan. Nah, hari itu almarhum sekretaris daerahnya adalah Andi Mafika Usama, Haji Andi Mafika Usama. Beliau sesungguhnya tidak bersalah
tetapi beliau menjalankan aturan bahwa aturannya kan tidak boleh PGSDI atau PGTKI mendaftar di pemerintahan. Nah, karena tertolaknya itu saya melakukan demonstrasi. Lebih dari 1.000 mahasiswa, baik alumni maupun yang masih aktif menjadi mahasiswa di situ saya turunkan. Kepung kantor bupati waktu itu masih kantor lama, belum kantor sekarang. Nah tetap aja pada konteks tidak bisa karena regulasinya tidak boleh gitu. Regulasi yang tidak boleh yang menegaskan bahwa hanya menerima PGSD misalnya dari UNM, dari yang lain-lain yang bukan sekolah Islam gitu. Sekolah agama lah. Sekolah agama. Gitu. Nah, saya bertahan, saya menduduki kantor bupati selama 1 pekan itu. Waktu itu beliau mantan bupati kita Haji Andi Patabai Pabokori sedang berada di Jakarta. Di 2 harinya menelpon saya bahwa sudahlah tarik aja pasukannya, tarik aja teman-temannya kembali ke kampus. Nanti saya kembali ke Bulukumba baru kita bicarakan baik-baik bagaimana solusi terbaik yang bisa kita ambil itu. Apa ada ruang bukan melabrak aturan tetapi ruang yang cukup untuk kita masuk ke dalam aturan itu. Nah, tapi saya tidak mau, saya tetap menunggu kehadiran beliau kembali dari Jakarta. Tetap dalam setiap hari ya meskipun tidak menginap di kantor bupati, tetapi setelah beliau kembali dibicarakanlah dengan Cipitas Style Ghazali waktu itu. Kemudian ditemukan satu jalan terbaik. Satu jalan itu bahwa PGTK boleh diterima. Karena memang sedikit kan. TK-TK itu sedikit, paling TK apalah yang ada gitu. Kemudian oleh pihak kampus kembali, Al-Mukarram ini sudah kembali almarhum, kembali ke kampus dan memanggil saya bahwa sudah ada solusinya PGTK diterima gitu. Bagaimana menurut Pak Ahmad, karena beliau selalu memanggil saya Pak Ahmad. Saya bilang tidak, Bang. Ini harus di sini adalah hidup matinya Style Ghazali. Kalau kita tidak bertahan bahwa apa bedanya PGTKI dengan PGSDI, semuanya ada I-nya gitu. Kenapa satu dibolehkan, satu tidak boleh? Saya bertahan, tapi Civitas lain sudah mau menerima logo bahwa ini adalah pintu masuk. Saya tidak mau. Saya harus PGSD, PGSD harus diterima. Dia komunit juga. Alhamdulillah di 2003 itu akhirnya Pak Haji Andi Patabai Pabokori memberikan ruang. Oke, kalau begitu konsekuensinya kalau dinyatakan lulus lalu oleh pihak BKN dan Mempan RB waktu itu, belum RB, Mempan tidak menerima, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara tidak menerima, ya di luar tanggung jawab pemerintah. Oke, kita sepakat soal itu. Ternyata alhamdulillah waktu itu kurang lebih kalau tidak salah tepatnya 11 orang ya yang masuk dari jatah yang ada. Rata-rata Al-Ghazali malah yang masuk. Didominasi Bang ya. Didominasi karena memang kapabilitasnya, kemampuannya untuk mengolah kompetensinya gitu. Kompetensinya mengolah ujian itu yang benar gitu. Akhirnya secara transparan waktu itu dilakukan karena dulu ada Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik yang mendorong agar penerimaan CPNS itu dilakukan secara transparan. Akhirnya transparan benar. Semua dibuka, itu di aula Polres Bulukumba itu yang sekarang menjadi Satlantas, di sana dibuka malah. Dibuka langsung pemeriksaannya langsung ditampilkan scoring dari para. Jadi betul-betul tidak ada permainan dulu di situ Bang ya? Ada atau nggak ada Allah wa'alam bishawab, tapi yang pasti bahwa ada transparansi. Proses transparansi itu sudah ada gitu. Secara kasat mata ya. Betul. Tapi soal permainan lain tentu pendeteksiannya butuh pembuktian. Itu hal lain. Nah terus menerus sepanjang sejarahnya Al-Ghazali itu selalu ribut. Setiap tahun penerimaan ribut dan saya terus bertahan aja karena sudah ada yang masuk. Sampai di ujung ketika Pak Haji
Oh masih Pak Ade Syukri. Masih Pak Ade Syukri waktu itu. Iya. Pendaftaran terakhir tahun 2010. Tahun 2010 berarti dari 2003 ke 2007 tahun. 7 tahun itu masih ribut soal tidak dibenarkan oleh regulasi. Tetapi tetap itu saya konsentrasinya bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berupaya untuk mencari resolusi terbaik. Akhirnya dengan konsekuensi yang sama tetap bertanda tangan seluruh civitas dengan pemerintah, semua nyerah. Semua menyerah, saya tidak mau menyerah. Bahwa ini karena sudah ada lewat ini. Teman-teman sudah menikmati ASN-nya. Sampai pada ujungnya itu ada 33 orang dinyatakan lulus waktu itu di tahun 2010, tapi masih carut marut informasi bahwa dia bisa mendapatkan SK atau enggak gitu. Tapi saya terus bertahan, malah di depan teman-teman yang 33 kita lakukan pertemuan berkali-kali, saya nyatakan bahwa ini akan ada. Pasti ada daerah lain yang menerima alumni yang sama meskipun dari kabupaten yang berbeda, tapi ternyata ada. Itulah bukti SK-nya yang kita tampilkan di BKD waktu itu, masih Haji Andi Safrul Patundu yang menjadi kepala BKD. Itu kita pintu masuknya. Akhirnya beliau yang berangkat ke Jakarta untuk mengurus, dan 33 itu kembali jadi dan hari ini menjadi ASN semua gitu. Artinya bahwa setiap proses perjuangan itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Yang penting kita tidak berhenti. Yang kedua bahwa kita tidak ada niat yang lain selain memang melihat kebaikan untuk satu institusi dan untuk banyak orang gitu saja. Kemudian saya menjadi ketua cabang PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, hampir bersamaan dengan ketua Senat. Begitu. Banyak sekali. Kemudian tenaga penjangkau untuk penderita HIV dan AIDS itu saya selalu dikirim oleh Dinas Kesehatan dulu sebagai trainer gitu, pelatih TOT untuk menjangkau orang-orang yang sedang dalam HIV dan AIDS gitu. Guys, luar biasa diskusi saya dengan beliau, Bang Ahmad Ghazali pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa channel ini, video ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat luas. Luar biasa apa yang disampaikan tadi, Bang. Kalau dibandingkan misalnya dengan pergerakan mahasiswa hari ini, ada catatan terkait dengan itu, Bang? Apa ya? Bahwa saya kan berangkat juga dari ketidakbiasaan, dari orang biasa aja, dan sampai hari ini juga tetap menjadi orang biasa-biasa saja gitu. Ya. Bahwa aktivis masa lalu itu kan di tahun 98 mulai kelihatan lahirnya reformasi, kemudian masuknya di Bulukumba ini OKP seperti HMI, IMM, IRM, Patayat, Muslimat NU, IPPNU, IPNU, PMII, kemudian ada teman-teman dari kelompok-kelompok lain, misalnya himpunan Muslim, gitu. Dan parameternya itu saya kira bergeraknya di tahun-tahun 2000-an. Dan hari ini juga masih sangat kelihatan dinamis. Teman-teman juga lebih fokus pada kajian-kajian tentang keorganisasian yang mereka miliki. Kalau dia organisasi yang agama, lebih pada konteks kajiannya keagamaan dan lain-lain sebagainya. Bahwa ada perubahan hari ini, tapi saya kira tidak substansi dan tidak signifikan soal pergerakan. Karena yang namanya aktivis itu mati satu tumbuh 1000. Mungkin dulu saya adalah penggerak mahasiswa, tapi kemudian saya perlahan karena bekerja di bawah naungan pemerintah di bidang khusus, yaitu tentang keterbukaan informasi. Tentu saya tidak mungkin sebagai perpanjangan tangan pemerintah, sebagai penyambung lidah pemerintah.
sebagai penjaga wibawa pemerintah itu harus mendukung pemerintah kan tidak mungkin seperti itu. Tentu polarisasi ini harus dirubah. Biasanya kita mengkritik di jalan, akhirnya mengkritik ruangnya sekarang di media sosial, di Facebook, di tweet dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi substansinya bahwa dunia pergerakan itu tidak akan pernah hilang, meskipun caranya yang berbeda. Kalau dulu kita lebih dominan di jalan, di DPR maupun DPR, maupun instansi-instansi yang melakukan pelanggaran dengan melahirkan satu kebijakan yang tidak diterima oleh publik, lebih mengepung ke sana gitu. Tetapi hari ini mungkin teman-teman dan masyarakat umum juga sudah ada ruang yang cukup, yaitu media sosial. Ketika terjadi insiden yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu hari ini semua orang tidak boleh ada pembatasannya sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Live aja, siapa melanggar apa live, tetapi dengan ketentuan bahwa apa yang Anda lakukan itu mampu mempertanggungjawabkannya. Jangan sampai membuat perasaan orang tidak enak, atau pencemaran nama baik, atau pelanggaran undang-undang IT gitu, membuat berita-berita bohong yang sesungguhnya tidak terjadi gitu. Dan publik hari ini seluas-luasnya, dan peran publik hari ini perannya peran LSM semua. Betul. Tidak lagi bahwa dia harus memiliki lembaga A, lembaga B, atau OKP A, OKP B begitu yang bisa mengkritik pemerintah. Semua siapapun punya akses untuk itu, sepanjang apa yang kita lakukan ini mampu kita pertanggungjawabkan. Tapi kenapa dulu kalau ada isu, misalnya ada gerakan dari berbagai elemen mahasiswa, elemen pergerakan itu mudah terkonsolidasi, Bang, dibandingkan sekarang misalnya ada media yang cukup misalnya jadi fasilitator, itu agak susah untuk mengkonsolidasikan setiap masalah yang diangkat oleh aktivis mahasiswa seperti itu. Ini terkait soal kingmakernya ya, soal kepemimpinan masing-masing lembaga. Dulu saya coba peradaban baru dalam berorganisasi ketika saya menjadi ketua senat, ketika saya menjadi ketua PMI, ketika saya menjadi ketua jaringan radio komunitas, ketika saya menjadi seorang penyiar dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di situ saya membuka diri bahwa saya bicara tentang bendera saya ketika berada sama orang-orang yang sama benderanya. Dan saya meleburkan diri dengan tidak melepaskan ideologi yang saya miliki ketika saya berada dengan orang-orang yang berbeda bendera dengan saya. Kita terbuka, akhirnya ketika itu mudah konsolidasinya karena kita selalu membuat gerakan gandeng tangan. YRM, YMM, HMI, PMI, Patayat, itu gandeng tangan dan mengepung DPR. Saya pernah bermalam di DPR kurang lebih 4 malam, 4 hari 4 malam, dalam rangka bukan melawan ya, tapi membuat arus demokrasi yang baru, bahwa waktu itu Pak Haji Sainuddin Hasan menjadi bupati. Nah, waktu itu ada kebijakan menganulir salah satu program yang telah ada SPK-nya di Dinas Pendidikan sebanyak 16 apa 26 miliar waktu itu. Sudah ada pemenangnya, kemudian dianulir gitu. Apa kepentingannya? Nah, karena itu keprihatinan kita terhadap pengembang dan kontraktor, kita melakukan perlawanan. Saya konsolidasi semua teman-teman di OKP itu barengan ke DPR, dan saya dengan teman-teman ini, dengan para pemimpin-pemimpin OKP bermalam di DPR selama 4 malam, dan kita segel itu pintu masuknya. Kita segel. Kalau sekarang Pak, kondisinya gimana? Soal konsolidasi antar elemen mahasiswa itu gimana? Nggak tahu. Pasca Bung Syaruni Haris, Bung Arun Sping, mereka itu guru-guru saya gitu. Bung Arun Sping itu banyak memberikan pandangan saya meskipun berbeda OKP. Beliau HMI, saya PMI, tapi saya sharing, saya belajar dari teman-teman seperti Bung Arun Sping yang pengalamannya di Makassar luar biasa, Bung Syaruni Haris dan lain-lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang tidak terkonsolidasi bagus, bahwa kita hanya belajar pada satu titik, tidak mau belajar pada yang lain gitu. Saya umum belajarnya, saya tidak melihat belajar orang dari
menurut saya kita kan boleh belajar dari pengembala sapi. Bagaimana mengembala sapi yang baik gitu. Tidak harus belajar sama, maaf ya, seorang dokter bagaimana memeriksa kesehatan orang. Tetapi kita juga boleh belajar sama bengkel. Bengkel itu gini bang, bengkel motor itu, motor macet aja dibawakan tahu dia kalau apanya yang rusak, benar enggak kedengaran. Kalau dokter kan nanti menindis, bertanya kepada kita apanya yang sakit. Betul. Jadi dua ini profesi yang berbeda, tetapi dua-duanya memiliki keahlian yang sama gitu, keahlian pada bidang masing-masing gitu. Jadi artinya bahwa kita boleh belajar sama siapa saja, tidak mesti orang besar, tapi orang kecil pun boleh kita belajar. Nah itu yang tidak terjadi saat ini atau bagaimana? Terjadi atau tidak mungkin saya tidak mendeteksi terjadinya, tapi boleh saja ada orang yang melakukan itu, tapi belum kelihatan secara fundamental gitu perubahan-perubahan itu gitu. Bahwa tidak terjadi konsolidasi massa yang baik, mungkin ada gap ya, ada persaingan dari organisasi satu ke organisasi. Kalau dulu tidak ada persaingan, karena saya menganggap semua adalah senior. Kalau dia senior saya anggap senior, kalau dia junior kita berbaur aja seperti apa. Jadi dulu kolaborasi yang dominan begitu ya? Iya sulit. Se-Indonesia ini sulit untuk mempersatukan satu gerakan bersama antara HMI, IMM, IRM dengan kelompok-kelompok OKP lain. Itu sulit. Se-Indonesia tidak pernah melakukan gitu. Kecuali pada tahun 98 karena semua komponen mahasiswa ini gabung. Semua OKP universitas ini gabung dalam rangka mendorong reformasi. Kalau di Bulukumba ini tidak pernah malah terjadi setelah kami semua para ketua-ketua cabang gandeng tangan namanya, bergandeng tangan. Jadi tidak ada pemimpin dari lembaga itu. Meskipun kelompok Cipayung itu kan ada IMM, ada IRM, ada HMI, ada PMI, itu kelompok Cipayung semua. Namun pergerakannya di bawah ini terpisah-pisah gitu, dan kita mau mengulangi hal itu mungkin pada anak-anak cucu kita di masa datang, bahwa silahkan kita berbeda ideologi dalam berorganisasi pada tampilan organisasi kita, tapi untuk pembelaan publik itu harus kita satu gitu, satu persepsi dalam rangka kebaikan gitu. Ada pesan atau ada catatan terkait dengan gerakan mahasiswa hari ini, Bang? Pesan saya bahwa dalam melakukan gerakan, satu hal yang paling penting adalah kesiapan melakukan gerakan itu. Ada rapat, ada konsolidasi yang baik, ada pemetaan yang cukup, sehingga teman-teman dalam melakukan itu tidak melakukan perusakan, baik membakar ban di jalan dan merusak aspal itu karena negara yang rugi, atau merusak fasilitas negara yang lain. Itu yang paling utama dalam gerakan. Yang kedua soal isu dalam gerakan itu adalah isu yang harus tepat, tidak ada hoax, tidak ada fitnah-fitnah di situ, tapi sesuai dengan fakta real. Yang ketiga bahwa tujuan gerakan itu adalah untuk perbaikan. Berarti kalau untuk perbaikan ada dua target sasaran dengan target antaranya apa, itu isunya harus matang di situ gitu. Baik guys, luar biasa diskusi saya pada kesempatan kali ini. Masih banyak hal yang saya mau kupas dari beliau.